Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa dayan ila huda wa syiratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bertahmid sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah yang hanya zat-Nya yang layak untuk dipuji. Jangan sampai kita memiliki kebiasaan atau membiasakan diri memuji kepada selain Allah. Apalagi mengharapkan dipuji. Sebab pujian itu hanya hak Allah semata. Jamaah sekalian, kita bersyukur pada hari ini berada di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita sangat berharap semoga kita dapat menikmati dan memanfaatkan kesempatan Ramadan tahun ini dengan mengambil hikmah dan mendidik jiwa agar kita betul-betul tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan perasaan dalam batin kita, jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Amilus sholihat dalam bulan ini, sebab kita yakin berbuat baik dalam bulan Ramadan ini, Allah akan memberikan penilaian yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Salah satu kewajiban yang harus kita tegakkan dalam bulan Ramadan ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tidak ada yang tidak paham bahwa kita diwajibkan berpuasa. Makna berpuasa adalah menjaga diri untuk tidak melaksanakan perkara-perkara yang dilarang dalam puasa itu. Yaitu yang pertama makan dan minum. Dan yang kedua berkumpul suami istri. Melakukan hubungan syahwat dengan suami istri. Itu pokok daripada larangan yang harus kita tinggalkan dalam bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, Allah memberikan satu didikan kepada kita supaya kita cerna betul. Supaya kita pahami betul. Wa antasumu khairul lakum. Kalimat ini sederhana. Tapi hendaknya masuk dalam sanubari kita bahwa Allah itu tidak akan pernah bohong dengan firman-Nya, dengan kata-katanya. Ketahuilah wahai para hambaku, barangkali makna yang tersirat dalamnya bahwasanya berpuasa itu akan membawakan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi kalian. Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Supaya ditanamkan betul, supaya tidak gamang kita dalam melaksanakan puasa itu. Ada kebaikan yang kita butuhkan dalam hal kita melaksanakan puasa.
Dan konsep itu Allah yang tahu. Sebab antara syariat yang diberikan kepada kita itu adalah syariat yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini hendaknya betul-betul kita pahami, kita hayati. Jangan kemudian kalau ada pertanyaan, mengapa sih Allah kok mewajibkan kita berpuasa itu? Kemudian jawabannya itu nanti ngoyoworo sehingga kita merasa gampang dengan berpuasa. Tapi terjawab, antasumu khairul lakum. Dengan kalian berpuasa itu akan menjadi baik bagi kalian. Oleh karena itu ini bagian daripada motivasi yang harus kita tanamkan pada diri kita. Sehingga kita tidak akan berat berpuasa. Tidak hanya di bulan Ramadan ini. Tapi nanti lepas bulan Ramadan sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasul, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka laksana puasa 1 tahun. Itu hikmah, kebagusan dalam makna ini. Kita jarang, ya, rasanya sebagian yang di Indonesia ini agak sulit karena berbenturan dengan tradisi. Banyak orang-orang yang merasa berat puasa Syawal hanya karena pada waktu itu banyak bersilaturahim. Ada tamu, bertamu. Itu kemudian menjadi pemberat untuk melaksanakan sunnah Rasul. Saya berikan satu motivasi kepada para bapak. Agar kita itu betul-betul bisa menghidupkan sunnah. Puasa Syawal itu jumlahnya 6 hari. Dalam 1 bulan. Itu kita ambil 6 hari untuk puasa itu. Tidak mesti harus Idul Fitri prai puasa, tanggal 2 kita berpuasa. Bukan begitu. Ambil sejumlah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana fa'id bausit tambin Syawalin, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa dalam 1 tahun. Jadi kita boleh jangan memberat-beratkan dalam berpikir itu mesti harus tanggal 2 bersambung, berhenti Idul Fitri kemudian bersambung. Saya juga biasa memang, tapi kalau kemudian dalam tanggal-tanggal awal itu ada kegiatan silaturahim pulang kampung biasanya, itu kemudian saya tangguhkan. Kadang-kadang saya ambil di tengah bulan, itu bagian daripada penataan. Yang penting jangan ditinggalkan. Kesempatan bulan Syawal setahun sekali. Puasa itu puasa tahunan. Jadi dengan meninggalkan besok Syawal, belum tentu kalau ketemu dengan Syawal yang akan datang. Barangkali itu pemikiran yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ini yang harus kita kemas dalam makna amaliyah. Meningkatkan kualitas ibadah. Di samping kita berpuasa, kemudian menjaga diri dari perkara-perkara yang merusak dari puasa kita itu. Salah satunya adalah, diantaranya bukan salah satunya, kita biasa ngomong yang minal lagwi warrofath itu ya. Lagwi warrofath itu dalam kaitan syar'i tidak membatalkan puasa secara syar'i. Jadi puasanya tetap sah. Tapi makna dari puasa lenyap. Lagwi itu kata-kata yang lagwun itu maknanya perkataan yang ngoyoworo itu kita tidak ada maknanya berbicara itu. Kadang-kadang ada guyonnya, kadang-kadang ada bohongnya, kadang macam-macam. Ar-rafath itu kata-kata yang mengandung makna jorok, pornois. Ngomongnya itu kotor. Jaga itu. Jangan sampai ada lagwun warafath. Itu akan menjadi penghilang daripada makna puasa. Kemudian berbagai amaliyah yang lain. Jaga mata, jaga anggota tubuh yang lain,
telinga, tangan, ya, bahkan otak, sumber kita berpikir. Jangan kemudian membiarkan otak kita itu berpikirnya macam-macam yang tidak layak untuk kita renungi. Supaya kita betul-betul bisa menenangkan diri dalam kaitan kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa ini. Kemudian perkara-perkara yang seharusnya kita upayakan untuk ada peningkatan dalam bulan Ramadan ini para jamaah sekalian. Yang pertama adalah qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Yang dalam bulan-bulan yang lain juga kita seharusnya memang juga menjalankan qiyamul lail supaya ada rutinitas. Umat Islam ini ada yang sama sekali tidak pernah terdidik untuk salatul lail. Salatnya ya plek 5 waktu itu saja. Bahkan nambah salat-salat rawatib itu enggan banget. Walaupun waktunya ada, dia longgar sesungguhnya. Tapi karena tidak terbiasa, maka dia susah untuk melakukan. Makanya lebih baik anak-anak kita didik supaya ada pembiasaan sholat ba'diyah qobliyah. Bahkan sholat rawatib kalau kita genepi 12 rakaat itu termasuk indikasi dibangunkan rumah di surga. Sering saja kan motivasi awak dewe sudah tua kadang-kadang bangun rumah saya belum bisa di dunia ini. Ngontrak. Rasul menjamin siapa yang bisa menjaga 12 rakaat rutin istiqomah, maka salah satu indikasi yang dibangunkan rumah di surga. Sejajar dengan orang yang membangun masjid. Qobliyahnya 6, ba'diyahnya 6. Qobliyahnya qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah zuhurnya itu 4. Jadi 2 itu yang berat. Sampai sekarang yang terberat bagi saya memenuhi sholat qobliyah zuhur 4. Kalau 2 itu biasa. Sebagusnya kalau kita itu ingin memenuhi 4 itu, ya sebelum adzan sudah tahiyatul masjid, kemudian qobliyah 2, tambah lagi qobliyah 2. Jadi jumlahnya 6. Ba'diyahnya ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Coba itu kita jadikan, mumpung sekarang ini bulan Ramadan, kita jadikan didikan. Barangkali penataran selama 1 bulan, kalau itu intensitasnya bagus, itu nanti lepas dari bulan Ramadan kita miliki. Ada yang kemudian bergumam, Pak, sholat wajibnya asal genep 5 saya sudah alhamdulillah. Itu sudah kata-katanya pemalas itu. Setan mengembuskan bisikan, ya, sholat 5 waktu sudah genep, sudahlah, tidak usah repot-repot. Dalam kaitan ibadah, dia bergumam seperti itu. Tapi kalau dalam kaitan kebutuhan duniawiyah, terbalik. Makan sudah kenyang. Walaupun apa adanya yang dimakan. Coba sebetulnya. Wis mangan ngono wis ojo repot-repot cari yang lebih nikmat, yang lebih enak. Gitu pun kenyang. Akhirnya kemudian dalihnya butuh gizi, butuh untuk menjaga kecerdasan macam-macam. Itu bagian daripada logika berpikir. Kita juga butuh kecerdasan. Dalam sisi kewajiban cukup 5 waktu. Tapi dalam makna kecerdasan spiritualitas tidak cukup. Maka harus ada penggosok spiritualitas itu dengan sholat-sholat nafilah itu. Ini barangkali yang perlu kita renungi dalam kehidupan kita. Jangan-jangan waktu kita yang sudah kita jalani, seperti saya ini sudah lebih dari 70 tahun, kita termasuk itu yang diingatkan oleh wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi termasuk kategori yang lafi khusrin. Waktu kita sudah hampir habis, pemanfaatannya sama sekali tidak efektif.
Coba kira kita renungi betul. Jangan-jangan kita kurang efektif dalam memanfaatkan waktu ini. Padahal kita tidak tahu kapan akan berakhir waktu kita ini dalam perjalanan hidup ini. Ini para jamaah sekalian ya. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya, sedekah itu bermacam-macam. Yang materi ya mengeluarkan harta milik kita sebagian kita sedekahkan dalam beberapa hal yang tertentu dalam Al-Qur'an itu. Yang sekarang ini paling banyak kita butuhkan itu adalah dalam asnaf sabilillah itu. Kita setiap membangun, setiap menggerakkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu butuh dana, yaitu kita suplai. Tapi jangan melupakan bagian yang pokok adalah fakir miskin kita terjaga, terawat. Ini kapanpun barangkali tidak akan habis. Kelompok fakir miskin itu mesti ada. Dalam tingkatan ekonomi masyarakat itu naik, tetap ada fakir miskin. Sebab antara yang naik dengan yang naiknya itu sedikit itu juga terjadi. Ada orang sudah kaya-kaya tapi masih ada yang tertinggal itu. Itulah bagian yang tidak bisa kita lupakan. Jangan kemudian kita egois, pokoknya keluarga cukup, pokoknya kita cukup. Ada di samping kita, ada di belakang kita, ada di depan kita orang-orang yang butuh uluran tangan. Itu dalam mendistribusikan sedekah kita. Yang bagian terakhir yang perlu saya ingatkan, jangan meninggalkan pembiasaan baca Quran. Umat Islam ini dalam kaitan berhadapan dengan Al-Qur'annya ada beberapa kategori. Kategori yang sama sekali, kategori pertama, tidak pernah membuka Al-Qur'an, mushaf. Jadi ngeblank, Al-Qur'an itu tidak pernah jadi tempat komunikasinya itu. Padahal bacanya itu ibadah. Jadi ada satu ketentuan itu majelis tarjih kita itu menetapkan membacanya adalah ibadah. Anak-anak zaman sekarang ada yang berpikir, oh baca Quran diwaca tok. Oh boleh. Kalau yang sudah dibaca apa yang didapat? Kita tidak paham dan kita baca. Bacanya itu loh ibadah. Sudah tidak tahu maknanya, tidak tahu apa, baca. Berupaya untuk benar membacanya. Itu bagian dari ibadah kita. Apalagi kita meningkat. Mengerti maknanya, memahami apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian dijadikan acuan atau standar untuk beramal. Itu paling tingkat terakhir. Al-Quran yang kita baca, kemudian menumbuhkan kesadaran kita, itulah standar dasar kita untuk berbuat. Walaupun tidak sampai itu, tapi membaca itu tok harus kita hargai. Jangan sampai kita punya anak cucu buta huruf Al-Quran, tidak mampu baca Al-Quran. Itu salahnya bapaknya, salahnya ibunya. Jangan menyalahkan guru ngaji, jangan menyalahkan guru agama. Anak itu adalah amanah Allah yang diamanahkan pada orang tuanya. Itu dikatakan bapak itu adalah memiliki tugas kewajiban wajib doruri. Wajib doruri itu tidak bisa dicabut. Sudah begitulah gawan bayi kata orang Jawa itu. Lahir anak, maka dia punya kewajiban memberi nafkah, memberi makan, minum, mendidik. Tapi kalau guru itu wajib haji. Wajib haji itu dia berkewajiban karena ada hajat. Saya ngelamar jadi guru agama. Maka saya dibebani untuk melaksanakan tugas sebagai guru agama. Kalau saya tidak mampu, maka saya mengundurkan diri. Boleh. Kalau bapak mengundurkan diri dari bapak, tidak ada jalan. Itulah wajib doruri. Jangan pernah sembrono.
dengan amanah Allah tentang anak. Di dalam lingkungan kita ada lembaga pendidikan yang bisa membantu. Tapi seringkali kita gamang memilih itu. Sudah ada jalan, tapi kita tidak ambil jalan itu. Kezaliman bertubi-tubi berada dalam rumah tangga kita. Al-Quran harus kita baca. Meningkat harus kita mengerti dan harus kita pahami. Meningkat lebih tinggi harus jadikan standar amalan. Ini barangkali yang perlu kita renungi. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Kita diberi kekuatan dalam rangka menjalankan ibadah. Dan ibadah kita termasuk ibadah yang dalam ridhonya. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruh wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah sekalian, sekali lagi saya ingatkan, mari kita jangan menyia-nyiakan kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik kualitasnya maupun kuantitasnya, hendaknya kita tingkatkan. Kuantitatif, kualitatif, sama-sama ada kemajuan. Dan kita jadikan bulan Ramadan itu sebagai kesempatan kita mentraining diri. Kita menatar diri. Kita terlepas di bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Syawal itu maknanya peningkatan. Jadi ada peningkatan. Jangan kemudian di bulan Ramadan ini ada semangat ibadah bagus. Tapi masuk Syawal sirna. Karena banyaknya perkara-perkara yang itu bagian daripada tabdzir dalam kehidupan Syawal. Saya ingatkan, jangan ada yang menghiasi Ramadan dan Syawalnya dengan perkara-perkara tabdzir, kemubadziran. Perkara-perkara yang sampean suka melakukan tapi tidak ada manfaatnya apa-apa. Bagian daripada tabdzir dalam hidup dan itu dilarang. Mercon itu bagian daripada tabdzir dalam kehidupan kita. Supaya yang muda-muda jangan terbius dengan itu. Pembiasaan orang Yahudi itu jangan dilakukan. Hiasi Ramadan ini dengan ibadah. Jangan dihiasi dengan mengikuti slogan-slogan setan. Yang sehingga kita akan kehilangan makna kebaikan dalam Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita sekalian. Menyelamatkan kita sekalian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Hiyya minum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aslih lana fi dzurriyyatina Rabbana aslih lana fi dzurriyyatina Rabbana aslih lana fi dzurriyyatina Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.